Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Di sini soalnya nanti adalah 2 soal. Yang pertama soal nomor 6 adalah siklus diesel seperti gambar di samping dengan diameter silinder 150 mm, panjang langkah torak adalah 250 mm, serta volumenya volume sisanya adalah 0,004 meter kubik, di mana bahan bakar diinjeksikan pada tekanan konstan 5% dari volume langkahnya. Tentukan efisiensi thermal siklus. Oke, di sini langkah awal Anda pastinya Anda akan menulis diketahui. Apa saja yang diketahui di sini? Nah, yang diketahui di sini yang pertama adalah diameter silinder. Ini ada 150 mm, berarti Anda harus mengubahnya menjadi meter. Yang kedua adalah panjang langkah torak. Ini ada 250 meter, berarti Anda harus merubahnya menjadi meter. Apa itu panjang langkah torak? Hurufnya apa? Silakan Anda cek di materi sebelumnya. Serta volume sisanya, berarti volume sisanya adalah VS. VS-nya adalah ini besarnya. Bahan bakar dijalankan pada tekanan 5% dari volume langkahnya. Berarti dia tekanannya adalah 5% dari volume langkah, berarti VL. Oke, yang pertama jawabannya adalah kita harus mengetahui rumus volume langkah torak, yaitu VL sama dengan BD atau luasan dikalikan L. Nah, itu volumenya. Sedangkan rasio kompresi berarti R itu biasanya kalau dalam persamaan adalah V1 per V2. Tetapi di sini karena ini ada langkahnya, ini saya berbantu adalah VS plus VL dibagi VS. Ini adalah rasionya, sedangkan rasio pancungnya adalah P3 per P2 atau sama dengan P4 per P1. Dan V volume langkahnya adalah luasan dikalikan L ini. L itu apa? Silakan Anda cari di materinya. Sedangkan untuk persamaan efisiensinya, efisiensi thermal siklusnya adalah ini. Sehingga yang pertama adalah Anda mencari ini. Kemudian langkah kedua Anda adalah mencari nilai rasio kompresi. Di mana VS adalah volume sisa, VL ini adalah volume langkah yang Anda dapat dari ini, kemudian dibagi dengan VS dari volume sisa tadi. Oke, dimana kalau maunya Anda lihat dari rumus sebelumnya, di mana R itu adalah V1 per V2. Ya, berarti V1 maksudnya V1 apa? Nah, ini maksudnya dari titik 0 menuju titik 1, yaitu VS ditambah VL dibagi V2. V2 itu dari mana? Dari 0 menuju 2. Oh, ternyata panjangnya VS. Maka rumusnya rasio kompresi ini adalah VS, ini adalah V1, VS ditambah VL dibagi VS. Itu dasarnya. Nah, ini rasio tekanan. Nah, rasio pancung adalah RC. Cari rumus sebelumnya, RC itu sama dengan apa? Nah, kalau mamanya Anda mencari, volumenya Pak, waduh volumenya itu V berapa dibagi berapa. Nah, kalau Anda mencari V1, berarti dari titik 0 menuju mana? Titik 1, itu ada VS dan VL. Sedangkan kalau mencari titik 2, berarti 0 dari sampai 2, yaitu besarnya adalah VS. Sedangkan kalau mencari nilai titik 3, berarti nggak sampai toh. Lah, berarti ada VS, VL-nya tadi apa? Lah, inilah VL-nya. Nah, ini. Di mana ini untuk V3 tekanan konstan 5% dari volume langkahnya. Berarti ini dikali 5% ditambahkan VS untuk nilai dari volume 3. Bisa dipahami?
Oke ya, berarti V3 sama dengan 5% kalikan VL ditambah VS. Sedangkan kalau kalau RC-nya sudah Anda ketemu, maka nilai K tadi yang biasa umum digunakan adalah nilainya berapa? 1,4. R-nya sudah Anda dapat dari sini. Kemudian RC-nya dari rumus yang Anda lihat sebelumnya materinya. Sehingga RC-nya sudah ketemu, ya toh? Dan efisiensi ini bisa dicari. Oke, Anda tinggal kalikan 100% agar efisiensinya bisa satuannya menjadi persen. Oke, saya kira Anda kalau mendengarkan saya ini pasti mengerti dan bisa menjawabnya. Saya lanjut ke tugas berikutnya biar Anda nggak terlalu menunggu saya. Jadi soal nomor 7, yaitu siklus Diesel dengan rasio kompresi 15. Ingat rasio kompresi apa? Bekerja pada tekanan temperatur awal, berarti P1 dan T1. Ya ini 1 bar dan 27 derajat. Jika diketahui diameter silindernya adalah 200 mm dan panjang langkahnya 300 mm, persentase cut off adalah 8% dari volume langkah. Tentukanlah A, tekanan dan temperatur pada setiap titik utama. Yang B adalah efisiensi thermal siklus. Dan yang C adalah IMP-nya dari siklus. Oke, kita mulai jawaban dari A, yaitu tekanan dan temperatur pada setiap titik utama. Berarti apa saja yang kita cari? Yaitu pastinya adalah P1, T1, dan V1. Nah, dari sini ternyata P1-nya sudah diketahui, T1-nya juga sudah diketahui. Tinggal V1-nya yang belum diketahui. Di mana V1 kalau nyarinya dari mana? Ya dari rasio kompresi ini. Oke, V1-nya tadi kalau kita urut dari gambar adalah VS ditambah VL. Nah, VL ini Anda bisa cari dari rumus ini. Sedangkan VS-nya ini nyarinya bagaimana? Ya kita mencari dari rumus ini. Dimana jika Anda pecah rumus ini, ya, pecah rumus ini, maka dia akan menjadi R sama dengan VS per VS ditambah VL per VS. Berarti R sama dengan 1 ditambah VL per VS. Kalau Anda bolak-balik, maka kalau hanya 1 dipindah ke sana, maka VL per VS sama dengan R min 1. Sehingga Anda di sini akan mendapatkan dari situ mencari nilai VS. VS-nya menjadinya seperti apa? Ya kan? Dapat nilai VS, kemudian kita masukkan dalam persamaan tadi. V1 sama dengan VS ditambah VL. Nah, VS ini diganti dari hasil pemutaran rumus Anda ini tadi. Oke? Berarti nanti hasilnya V1 sama dengan pemutaran rumus ini tadi ditambah VL. Ingat dari titik 0 menuju 1 adalah VS ditambah VL. Oke kan? V1-nya. Nah, yang belum diketahui apa? Ada nggak rasio kompresinya? Rasio kompresinya sudah ada. Atau kamu masukkan ke sini, nanti VS ini berapa? Nanti ketahuan. Atau namanya rasio ini dimasukkan, VL-nya Anda sudah ketahuan, VS-nya ini tinggal dibolak-balik agar mengetahui nilai dari VS dari sini. Maka V1 sama dengan dari titik 0 menuju titik 1, yaitu VS ditambah VL. Cara mana yang Anda gunakan itu Anda dipersilakan. Yang penting ketemu V1-nya nilainya berapa. Oke, berarti di sini untuk V1, P1 dan T1 sudah diketahui. Sekarang melanjut ke yang kedua. Jadi kita mencari adalah nilai dari P2. P2 dari mana? Ya kita cari ya pastinya kalau maunya di sini nggak ada, kita cari dari rumus P, V, R, T. Nah ini sama dengan, kalau dia namanya 1, kalau sama ini saya 1, 1, ini dan 1.
Kalau umpamanya saya hanya menyamakan R, maka T ini saya pindah ke sana. Kalau dia memiliki 2, nilai 2, ya dia 2 semua. Notasi di daerah 2. Nah, sama R-nya. Nah, berarti R ini adalah nilainya sama. Berarti nilai titik 1 dan titik 2. Kemudian Anda menyederhanakan menjadi persamaan tersebut menjadi V1 per V2. Didapatkan nilai apa? Nah, bisa toh? Silakan Anda bolak-balik, nanti Anda pasti ketemu. Nah, setelah Anda menemukan itu, maka nilai inilah yang nanti akan Anda gunakan. Di mana dari persamaan sebelumnya atau teori-teori mesin diesel sebelumnya, itu Anda mengetahui ada persamaan T2 per T1 sama dengan V1 sorry, V1 per V2 pangkat K minus 1. Nah, ini V1 per V2 ini Anda gantikan dengan nilai ini. Nah, sehingga Anda mendapatkan persamaan baru. Nah, persamaan baru itu Anda sederhanakan, dia memiliki pasti ada T1 per T2. Anda sederhanakan, kemudian pangkatnya Anda kali, kalau maunya dia dibagi pangkatnya berarti nanti dikurangi, kalau maunya dia dikali berarti pangkatnya nanti ditambahkan. Hati-hati dalam penambahan pangkat, sehingga nantinya persamaan Anda tadi akan menjadi, diharapkan menjadi T2 per T1 itu sama dengan P2 per P1 pangkat K minus 1 per K. Coba Anda hitung, benar apa enggak, nanti persamaannya bisa menjadi seperti ini. Sekarang tinggal dibalik. Kalau sudah dibalik, berarti kalau namanya ini saya cari P2 per P1, berarti pangkat ini yang saya pindahkan ke sana. Ya toh? Kalau pindahkan berarti pangkat ini akan terbalik. Jadi T2 itu nanti jadi K. Dimana kalau namanya T2 ini saya ganti dengan yang persamaan tadi, yaitu V1 per V2. Ya, V1 per V2 pangkat K minus 1. Ya, tadi pangkatnya ini adalah T2. Nah, kalau namanya ini saya samakan ini dengan ini sama, karena ini sama-sama T2 per T1, maka kalau ini untuk mencari P2, ini pangkatnya saya harus pindah ke sana, P2 per P1. Maka kalau pangkatnya dipindah ke sana, berarti K-1 itu pangkatnya dikalikan dengan K per K-1. Ya toh? Berarti pangkatnya adalah K-1 dikali dengan ini pangkat aja ya, K per K-1, sehingga ini saling mencoret, pangkat sisanya adalah pangkat K, sehingga nanti didapat adalah V1 per V2 pangkat K ya, sama dengan P2 per P1. Nah, di mana ini V1 per V2 ini sama dengan R, berarti V2 per ini adalah pangkat K, sehingga di sini Anda bisa menentukan nilai P2 dengan membolak-balik rumus. Oke ya, nilai P2 sudah diketahui. Sekarang kita mencari nilai dari T2. Nah, T2 tadi rumusnya akan sama toh. Yang awal tadi T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K minus 1.
Berarti kalau mencari T2 berarti apa yang harus pindah? Nah, V1 per V2 tadi apa? Diganti dengan nilai R. Selesai toh? T2 sudah diketahui. Oke? Ya toh, sekarang adalah nilai dari V2. Nah, kalau Anda melihat dari gambar siklus ini tadi, T2 sudah ketemu, V2 adalah sama dengan VS. Nah, VS yang tadi Anda bolak-balik tadi, VS-nya itu didapatkan nilainya apa? Nah, VS sama dengan apa tadi yang Anda bolak-balik? Ya, nilai VS ini sama dengan apa? Nah, itulah Anda masukkan sehingga VS ini Anda dapat nilainya di mana VS ini sama dengan V2. Ya, dari titik 0 menuju titik 2 sebesar itu. Oke ya, berarti nilai sekarang adalah untuk yang P2, T2 dan V2 sudah diketahui. Bisa loh? Sekarang berarti kita meninjak ke T3, V3 dan P3. Yang paling mudah, yang pertama adalah ini yang Anda melihat. Nah, ternyata di sini kelihatan bahwa P2 sama dengan P3. Berarti Anda sudah tidak susah-susah. Yang kedua, Anda melihat di sini V3, berarti volumenya dari sini menuju titik sini. Kalau berhenti di sini, berarti ada VS ditambah VL ini. Nah, VL-nya nggak sampai habis. Nah, VL nggak sampai habis, berarti kita memakai rasio pancung atau memakai di sini ternyata ada cut off 8%. Nah, rumusnya cut off 8% itu apa? Nah, di sini cut off 8%-nya saya perlu sini. Nah, ini rumusnya. Dari cut off 8% berarti Anda harus mencari nilai ini. Nah, cut off 8% ini, maka Anda untuk mencari RC-nya. Ya toh? Tujuannya rasio pancung karena RC sama dengan V3 dibagi V2. Di mana V2 tadi Anda sudah ketahuan, RC-nya yang belum. Nah, RC-nya didapat dari mana? Dari persamaan ini. Kalau RC-nya ini dicari, maka Anda harus memindahkan yang lain, di mana cut 8 ini adalah 8%. 8% itu sama dengan apa? 8 per 100, apa itu sama dengan berapa nilainya kan? Lah, R ini kan sudah ketahuan. Sehingga Anda bisa menentukan nilai dari RC. Nah, RC-nya di sini. Kalau sudah dapat RC-nya, V2 sudah diketahui, maka V3 bisa dicari. Sudah toh? V3-nya. Nah, sekarang untuk nilai 3, Anda mencari dari persamaan sebelumnya. T3 sama dengan apa? Dilihat. Ada persamaan untuk diesel T3 sama dengan apa tadi? Nah, di situ Anda lihat, Anda akan menemukan nilai dari T3. Bisa? Berarti sini P3, T3 dan V3 sudah diketahui. Oke? Mudah toh? Selanjutnya adalah T4, V4 dan P4. Sekarang kita melihat ternyata V4 ada di sini, berarti gampangnya adalah ini garis lurus ini. Berarti ini adalah volume konstan. Berarti volume konstan, maka V4 ini sama dengan V1, sudah ketahuan. Oke, selanjutnya T4 dari mana? Ya, T4 ini dari persamaan untuk siklus diesel. Di materi sebelumnya Anda mencari, karena yang lain sudah diketahui, pasti Anda bisa menjawabnya. Selanjutnya, kalau T4 sudah ketemu berarti P4. Nah, P4 itu dari mana? P4 ini rumusnya adalah dari PV. Nah, pangkat K. Berarti ini sama dengan P, Anda bisa pakai P3, V3, pangkat K,
sama dengan P4 kali V4 pangkat K. Karena V4 ini sudah diketahui, K-nya juga sudah diketahui, P3 sudah Anda ketahui, V3 juga sudah diketahui, maka nilai P4 ini Anda bisa mencarinya. Bisa toh? Berarti jawaban dari A untuk masing-masing ini, setiap titik utamanya dari P1, V1, P dan T-nya sampai 4 itu sudah Anda bisa menjawab. Sekarang efisiensi terma siklus. Nah, efisiensi terma siklus berarti Anda menggunakan persamaan ini. Di mana K sudah ketahui, R sudah diketahui, RC juga Anda sudah ketahui, silakan Anda jawab. B bisa dijawab, sedangkan nanti nilai IMP siklus berarti Anda menggunakan persamaan ini, di mana P1 sudah diketahui, R-nya juga sudah diketahui, RC-nya K, sehingga Anda bisa menjawab. Oke ya, saya kira kalau Anda mendengar kisi-kisi saya ini, kalau memang masih belum jelas, silakan Anda ulang-ulang pelan-pelan, Anda ulang, Anda pelajari lagi, Anda pasti akan bisa mengerti dan bisa menjawab. Akhir kata, terima kasih sudah mendengar materi saya. Tetap semangat dan semoga selalu sehat untuk kita semua.